Semangat pagi Indonesia, semangat pagi ya. Ternyata tanggal 20 Desember itu bukan hanya hari kesetiakawanan sosial nasional, tapi juga hari permainan yang juga diperingati setiap tanggal 20 Desember. Awalnya merupakan sebuah konvensi permainan yang pertama kali diadakan di London ya, tahun 1975 oleh Games Workshop ya, di majalah Try Engineering. Meskipun peringatan ini tidak sepopuler hari-hari besar lainnya, beberapa komunitas dan organisasi merayakan dengan beberapa kegiatan yang berfokus pada permainan. Ada beberapa acara yang mungkin diadakan dalam rangka hari permainan tersebut. Pertama, turnamen permainan. Ya, kompetisi yang melibatkan berbagai jenis permainan, baik digital seperti video game maupun permainan tradisional seperti board game atau permainan kartu. Ada juga permainan pameran ya, pameran permainan yang menampilkan berbagai jenis permainan dari berbagai macam era dan juga memberikan kesempatan bagi para visitors to try and to learn sejarah serta perkembangan permainan seperti itu. Ada juga lokakarya pengembangan permainan, sesi edukatif di mana peserta dapat belajar tentang proses pembuatan permainan mulai dari konsep hingga implementasi termasuk aspek desain dan pemrograman. Jadi ini bisa menghasilkan duit ya. Ada diskusi panel menghadirkan para ahli di industri permainan untuk membahas topik-topik terkait seperti dampak permainan terhadap pendidikan, perkembangan industri game dan tren terbaru dalam dunia permainan ya. Ada sesi bermain bersama, acara di mana komunitas berkumpul untuk bermain bersama, mempererat hubungan sosial ya, dan juga menikmati berbagai jenis permainan dalam suasana yang santai dan menyenangkan. Perlu dicatat bahwa peringatan Hari Permainan tidak memiliki standar internasional yang baku, sehingga jenis dan skala acara dapat berbeda-beda di setiap komunitas atau organisasi yang merayakan. Permainan itu ada yang tradisional dan modern, ada yang tanya seperti itu. Ya, permainan tradisional dan modern mencerminkan perbedaan budaya, teknologi dan cara bermain yang berkembang dari waktu ke waktu ya. Misalnya permainan tradisional itu ada congklak ya. Pernah main congklak? Menggunakan papan dengan lubang-lubang dan biji-bijian. Ya, papan dan lubang dengan lubang-lubang dan biji-bijian. Ada gasing. Saya sering ya. Saat ini masih banyak yang jual gasing, permainan mutar gasing. Biasa dimainkan di tanah ya. Ada permainan engklek. Nah, ini bagus engklek itu dulu. Melompat-lompat di atas kotak-kotak yang digambar tanah. Ada juga main kelereng. Ya, anak saya sering main ini ya. Jadi main kelereng ini menggunakan bola-bola kecil ya. Dimainkan dengan cara menembakkannya ke arah target ya. Tapi juga ada yang pakai uang dan sebagainya ya. Uang logam, nggak tahu sekarang wah top banget ya. Ada lomba tali, cocok ini awet muda. Menggunakan tali yang terbuat dari karet gelang. Ada juga benteng. Benteng ini permainan kelompok yang melibatkan strategi untuk menyerang dan mempertahankan benteng ya. Ada juga petak umpet. Ini sampai tua ini ya, sampai tua petak umpet ini. Orang tuanya biasanya main petak umpet ini. Satu pemain mencari, yang lain bersembunyi. Ada gobak sodor. Gobak sodor ini permainan bergu yang melibatkan gerakan melompati garis tanpa tertangkap. Ada dakocan. Permainan kertas atau kartu ya, berbentuk karakter tertentu yang dipukul. Dipukul untuk apa? Untuk membalikkan kartu lawan. Kalau yang permainan modernnya rata-rata dikuasai game ya, video game. Ada PlayStation, Xbox, Nintendo ya. Mobile itu PUBG, Free Fire, Mobile Legends ya. Mobile Legends. Ada board game itu kayak catur, Monopoly, Uno ya. Code names, ada virtual reality, VR ya. Virtual reality, VR. Apa itu? Ya, permainan berbasis VR seperti Beat Saber atau Half Life ya. Ya, itu kayaknya kayak kartu ya. Atau apa gitu ya. Ada e-sport, kompetisi permainan seperti Dota 2 ya. League of Legends ya, atau Valorant, game online. Yang biasa main game tahu ini ya. Ada Minecraft,
ada Roblox, Among Us, ada RC and Drone Racing, balapan. Ini kalau yang ini populer, viral ya. Balapan menggunakan remote control atau drone ya. Ada juga augmented reality, AR, Pokemon Go, permainan yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen virtual ya. Ada juga mobil-mobilan, sepeda-sepedaan itu ya. Ada tembak-tembakan itu ya. Mobile puzzle game, Candy Crush, Sudoku, Wordscapes ya. Ada card game digital ini pakai card ya. Kalau yang tadi enggak paling yang saya bilang kartu tadi ya. Hearthstone, Magic the Gathering Arena ya. Baik, saya ulang, baik tradisional maupun modern permainan bertujuan untuk menghibur, mengasah keterampilan dan meningkatkan interaksi sosial ya. Dan manfaatnya apa? Memperingati hari permainan di tanggal 20 Desember ini ya. Ya, di Indonesia mungkin kurang populer, tapi sebenarnya permainan-permainan itu banyak juga yang dari Indonesia ya, dan perlu diperingati juga di Indonesia ya, walaupun munculnya lahirnya hari permainan itu di London 1975. Manfaatnya banyak banget dari sisi individu, sosial maupun budaya. Yang pertama, melestarikan tradisi dan budaya. Nah, ini sebenarnya untuk masyarakat Indonesia ya, hari permainan ini, karena kita adalah negara yang penuh dengan permainan-permainan. Meningkatkan kesadaran akan permainan tradisional yang kaya nilai budaya. Juga mendorong generasi muda untuk mengenal dan melestarikan permainan tradisional yang mulai tergerus ya zaman. Yang kedua, menguatkan hubungan sosial. Permainan baik tradisional maupun modern menciptakan kesempatan untuk berinteraksi dan bekerja sama, memperkuat rasa kebersamaan. Agustusan itu sering ada ya. Mengurangi isolasi sosial dan mengajak orang bermain bersama ya. Pernah kalah, pernah menang ya. Yang ketiga, manfaatnya meningkatkan kreativitas dan keterampilan. Permainan modern seperti game strategi, puzzle atau RPG, role playing game dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, problem solving dan kreativitas ya. Jadi penting dong. Permainan tradisional sering melatih ketangkasan fisik, konsentrasi dan strategi. Juga manfaatnya mengurangi stres. Obatnya iman dan takwa misalnya ya. Jadi obatnya iman dan takwa ya. Tapi juga bisa untuk mengobati stres ya. Dan berfungsi sebagai hiburan. Kok bisa ya? Iya, pasti bisa dong. Bermain adalah cara yang menyenangkan untuk melepaskan stres dan memperbaiki suasana hati. Jadi memberikan hiburan yang sehat bagi semua kalangan usia. Manfaatnya juga mendorong perkembangan teknologi. Dalam permainan modern, peringatan ini mendorong inovasi dalam teknologi seperti VR, AR, dan AI. Mendorong industri game ya, menghasilkan banyak duit cuan ya, profit ya. Mendorong industri game untuk berkembang sebagai bagian dari ekonomi kreatif ya. Juga manfaatnya untuk edukasi dan pengembangan karakter. Permainan tertentu mengajarkan nilai-nilai seperti sportivitas, kerjasama, kesabaran, dan tanggung jawab. Game edukasi dapat menjadi sarana pembelajaran yang interaktif dan menarik. Ada game puzzle untuk words, kata-kata itu. Jadi yang ingin bisa bahasa Arab pakai permainan itu, ingin bisa bahasa Inggris ada permainan-permainan bahasa ya. Peningkatan kesehatan fisik dan mental. Permainan aktif seperti olahraga tradisional membantu menjaga kesehatan tubuh. Bermain juga meningkatkan kesehatan mental dan juga memberi ruang untuk bersenang-senang dan bersosialisasi. Jadi memperingati hari permainan mengingatkan kita akan pentingnya bermain sebagai bagian dari keseimbangan hidup sambil menghubungkan generasi melalui aktivitas yang menyenangkan dan bermakna. Beberapa permainan tetap diminati dari dulu hingga sekarang karena kesederhanaan, fleksibilitas ya, atau nilai hiburan yang abadi. Contoh permainan catur, sampai sekarang bahkan di warung-warung itu ada mejanya, itu ada caturnya ya, dan berkomunitas ya, mengasah otak ya. Tetap menjadi permainan strategi favorit yang di seluruh dunia, baik secara fisik maupun digital, digemari oleh banyak orang, mulai anak-anak hingga dewasa hingga orang tua ya. Ada juga yang masih diminati adalah
petak umpet masih dimainkan anak-anak di berbagai daerah karena mudah beradaptasi di berbagai tempat. Congklak, nah itu banyak dimainkan di sekolah atau rumah-rumah sebagai permainan nostalgia ya. Permainan modern yang bertahan lama ya Monopoly, board game yang dimainkan lintas generasi sejak pertama kali dirilis pada tahun 30-an ya. Ada juga Scrabble tetap populer untuk melatih kosakata ya dan bermain santai. Jadi Scrabble itu permainan kosakata. Ada video games klasik Tetris, Pac-Man ya. Pac-Man dan Mario Bros masih diminati, sering di remaster atau dimainkan ulang di emulator. Kalau yang permainan digital yang masih populer hingga sekarang ya Tetris, Minecraft ya. Minecraft ini dirilis pada tahun 2009 tetapi hingga kini masih sangat populer karena sifatnya yang kreatif dan edukatif ya. Tetris itu versi klasik maupun modern seperti Tetris 1999 ya tetap diminati. Apalagi catur online, luar biasa catur online. Kembali meningkat, platform seperti chess dan lain sebagainya. Pokoknya ada juga Pokemon ya. Dari permainan kartu hingga aplikasi seperti Pokemon Go, franchise ini tetap relevan sejak 1990-an. Ada game sepak bola, ini PlayStation 1, 2, 3 ya, yang buka-buka PlayStation masih laris ya, karena permainan sepak bola ini kan juga kita yang memiliki aturan regulasi otak ya, menendang, mengirim, passing ya, dan juga memenangkan permainan. Tergantung anaknya, kalau lihai tangan dan jarinya dan otaknya hebat ya menang seperti itu. Jadi game sepak bola ya tetap menjadi game olahraga favorit dari tahun ke tahun sampai sekarang. E-sport game ada Dota 2, Counter Strike dan League of Legends ya. Terus memiliki basis penggemar yang besar. Ada faktor kesuksesan permainan yang bertahan, sederhana dan mudah diakses. Permainan seperti petak umpet ini sip ya, adaptasi teknologi ya. Ada game seperti catur, monopoli dan sebagainya, kenangan dan nostalgia. Jadi permainan tradisional atau klasik itu sering dimainkan karena mengingatkan pada masa-masa kecil ya. Seperti itu. Jadi mengapa permainan tetap menarik bagi orang dewasa? Karena nostalgia dan kenangan masa kecil, hiburan dan relaksasi, tantangan dan strategi ya, interaksi sosial, juga berfungsi sebagai penghilang stres dan olahraga ya. Kompetisi sehat, juga mengasah keterampilan atau skill, juga akses teknologi modern. Jadi di HP kita ini masih ada game bermain ular tangga, ular-ularan itu, pokoknya top. Sarana ekspresi diri, beberapa permainan itu memungkinkan pemain mengekspresikan kreativitas mereka ya, mendukung kesehatan mental dan juga relevan ya buat kita. Banyak permainan ini bermanfaat untuk fisik ya. Lompat tali itu meningkatkan stamina, kekuatan otot dan kesehatan jantung. Gobak sodor itu melatih kecepatan, kelincahan dan daya tahan tubuh. Juga sepak bola atau basket meningkatkan koordinasi kesehatan, kardiovaskular dan kerja tim ya. Saya volleyball dan sebagainya, tapi olahraga itu ya. Dan yoga ball game, permainan menggunakan bola yoga untuk memperbaiki postur tubuh dan mengurangi stres ya. Jadi luar biasa buat kalian, the best for children, untuk anak-anak ya, dan orang-orang dewasa yang masih menyenangi permainan. Bravo buat kalian, selamat memperingati hari permainan ya. Mr. Ali juga senang sekali mendengar bahwa hari ini juga merupakan hari permainan atau game day ya. Games day. Top banget, semangat, subscribe buat Anda yang belum pernah subscribe. Anda akan menerima update info, update video dan sebagainya.